Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat tiada tara, yaitu berupa iman dan Islam, sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya beribadah insya Allah di bulan Ramadan 1941 Hijriah. Baiklah, salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kebodohan pada zaman penuh dengan ilmu pengetahuan, memberikan kita contoh akhlak yang baik, memberikan kita contoh adab yang baik, sehingga kita menjadi Tahu utamanya. umat yang terbaik insya Allah. Tahu utamanya. Ayo cepet. Tahu utama. Malam ini kita akan membahas insya Allah tentang Tahu utama. Keluar. adab dan ilmu. Hehehe, jangan. Kita awali dulu dengan tujuannya. Tujuan pendidikan Islam adalah manusia yang beradab. Itu tujuan pendidikan Islam. Di mana contoh idealnya adalah Nabi Muhammad SAW. Di mana Islam tidak akan bisa berkembang bila tidak ada contoh suri teladan yang baik, adab yang baik, akhlak yang baik. Bagaimana mungkin orang non muslim, orang kafir bisa mengenali Islam bila kita tidak mewujudkan dalam perilaku dan lisan yang baik. Orang non muslim, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu dan agama-agama lain, mereka tidak membaca kitab kita. Betapa mulianya kata-kata firman Allah dalam Al-Quran, kemudian sabda Rasulullah dalam hadis. Mereka tidak membaca itu, mereka tidak mengerti itu. Mereka tahunya hanya dari perilaku muslimin. Mereka tahunya hanya dari bagaimana adab dari umat muslim. Bila umat muslimnya kasar, umat muslimnya adabnya jelek, mereka tidak akan tertarik dengan Islam. Tapi bila umat Islam yang bisa mempraktekkan adab yang baik, mereka akan tertarik. Oke, kita bicarakan sedikit. Adab itu apa sih? Kalau menurut KBBI apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya, di sana adab itu adalah kehalusan dan kebaikan budi pekerti, terkait dengan kesopanan juga, atau disebut juga dengan akhlak. Bagi umat Islam, adab itu adalah perhiasan pada perilaku dan lisan seorang muslim. Seperti yang dijelaskan tadi, adab itu sangat penting bagi umat muslim untuk dakwahnya, untuk untuk memberi contoh kepada orang lain. Dan orang umat muslim yang baik adalah umat muslim yang adabnya bagus, seperti sudah dicontohkan oleh idola kita semua, siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cepet. Sekarang kita bahas tentang ilmu. Ilmu itu apa sih? Ini menurut KBBI lagi. Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Pusing ya maksudnya ya? Jadi intinya ilmu itu adalah pengetahuan di suatu bidang tertentu. Dan ilmu ini harus diawali dulu dengan adab. Bila tidak ada adab, maka bisa musibah yang muncul. Kita bahas selanjutnya. Ilmu yang bermanfaat adalah bila ilmu itu membuat kita semakin patuh dan taat kepada Allah.
Dan orang yang berilmu itu kita sebut kenapa siapa orang yang berilmu itu adalah orang yang ilmunya semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah. Jadi kalau kalian pintar kayak apapun, kalau tidak semakin membuat kalian semakin dekat sama Allah, itu kalian tidak disebut orang yang berilmu. Begitu ya. Ini ilmu tanpa adab itu bakal hilang berkahnya, akan muncul sifat sombong, lalai, dan bisa musibah. Contohnya gimana paling gampang? Contohnya orang pintar ilmuwan ya, gampangannya ya. Dia misalnya bisa membuat sebuah virus misalnya. Dia memanfaatkan ilmunya untuk mengeruk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan duniawinya. Dia bisa berani tidak takut untuk mencelakai orang lain, membuat orang lain sakit. Kemudian dia bisa bikin vaksinnya, menjual vaksinnya dengan harga cukup mahal. Ngeri ya kalau orang punya ilmu tapi tidak punya adab. Ngeri ya. Ngeri juga kalau ada orang dengar kultum sambil ngantuk. Ngeri juga. Apalagi coba contoh orang yang berilmu tapi tidak punya adab. Orang yang Contohnya dokter itu punya ilmunya, misalnya bisa ngobatin orang. Tapi dokter yang tidak beradab, dia akan memberikan pasiennya obat yang kurang sesuai dengan indikasi, sesuai dengan penyakitnya. Memberikan obat-obat atau vitamin-vitamin titipan-titipan dari perusahaan obat, itu termasuk yang kurang adabnya, berilmu tapi kurang adabnya. Itu nanti bisa menyebabkan musibah. Kenapa musibah? Karena tidak sesuai dengan indikasinya. Ngeri ya. ya Tukang parkir kira-kira bisa nggak? bisa Dia bisa nata motornya jadi rapi. Tapi karena dia nggak punya adab, dia nanti parkirnya nggak dijagain, dia nggak bertanggung jawab sama motor yang dititipkan ke dia. Itu termasuk orang berilmu tapi tidak beradab, orang yang ilmunya tadi bahas ilmu ya, ilmu tadi kan bidangnya banyak tadi. Terkait sama ilmu memarkirkan motor, dia punya ilmu namanya, tapi dia tidak bertanggung jawab, namanya tidak beradab. Gitu contoh. Ilmu dengan adab itu akan membuat kita alim. Alim adalah orang yang berilmu, membuat kita semakin tawadu. Tawadu apa, Bun? aku tahu tidak sombong, tidak merendahkan orang lain, tidak hati. Rendah hati. Ilmu itu dengan adab, dia semakin berilmu. Seperti apa coba? Tanaman apa? Tanaman apa yang ilmu dengan adab? Tanaman padi. Semakin berisi dia semakin menunduk, dia nggak semakin sombong, semakin merunduk. Ilmu dengan adab itu akan mendatangkan berkah dan itu nanti menjadi amal. Beda dengan orang yang tidak beradab, bisa menjadi musibah. Begitu ya. Adab itu akan bisa membuat kita memahami ilmu dan meletakkannya pada tempat yang terhormat, dan bisa kita memilah dan memahami ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang merusak atau tidak bermanfaat, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah sekaligus menjadi khalifah di muka bumi. Caranya Adab tadi, kita punya ilmu banyak, kalau tidak diawali dengan adab, kita akan berbuat kerusakan, bisa membuat hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal tugas kita di bumi ini untuk beribadah, berdakwah, menjadi khalifah di muka bumi ini, sekaligus menjadi hamba Allah. Gitu ya. apa itu ya?
adab dan ilmu itu harus selalu ada, apapun nanti profesi kalian besar nanti, pengusaha kek, presiden kek, ilmuwan, dosen, dokter, arsitek, atau mau jadi apa lagi yang belum disebutin? Kakak mau jadi apa gede? Sepak bola. Mau jadi sepak bola, atlet, atau yang lain? Buat robot. Membuat robot. Itu semuanya terkait sama adab dan ilmunya jangan dilupakan. Adab dan ilmu ini fungsinya, tujuannya adalah untuk meraih ridho Allah untuk akhirat. Apapun pekerjaan kalian, mau dokter kayak mau pengusaha kayak mau jadi presiden kayak mau jadi apapun kalian, tujuannya adalah mencari ridho Allah. Kalaupun nanti kalian mendapatkan tentang gaji, nanti itu bonus. Kalian mau mendapatkan jabatan, itu bonus. Kalian mendapatkan kepopuleran, dikenal sama orang banyak, itu cuma bonus. Intinya adalah luruskan kalian niatnya ke ridho Allah. Jadi adab dan ilmu ini menuntun kita ke ridho Allah. Gitu ya. Apapun di sini nanti mau kalian isi di sini. Sekian, banyak salah dan luputnya, nuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.